Assalamualaikum. Wahai saudaraku, jangan lupa tinggalkan sholawat di komentar agar hidup penuh berkah dan like video ini agar channel kami terus berkembang. Perjalanan luar biasa Nabi Ibrahim AS dan putranya, Ismail AS, dalam menapaki jalan pengorbanan yang diperintahkan Allah, dimulai dari doa panjang Ibrahim untuk memiliki keturunan, lahirnya Ismail, hingga perintah Allah yang menguji cinta dan keimanan menyembelih anaknya sendiri. Dengan penuh kepatuhan, keduanya menjalankan perintah itu, namun Allah gantikan Ismail dengan seekor domba sebagai tanda penerimaan kurban mereka. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel kami. Langit Kanaan menggelap dan angin dingin menyapu gurun. Di sebuah tenda sederhana, seorang lelaki tua duduk termenung menatap bintang. Di sisinya, seorang perempuan tua menyulam kain dalam diam. Usia mereka senja, namun harapan belum padam. Dialah Ibrahim, seorang nabi yang telah mengembara dari Ur, Babilonia, hingga Kanaan demi satu tujuan, taat kepada perintah Allah. Wahai Sarah, kata Ibrahim pelan, bertahun-tahun kita menanti, berdoa, berharap. Namun hingga kini, Allah belum menganugerahi kita keturunan. Sarah tersenyum. Jika itu takdir Allah, kita ikhlaskan. Tapi jika engkau ingin, nikahilah Hajar. Ia perempuan yang baik dan setia. Mungkin melalui dirinya, Allah berikanmu keturunan. Ibrahim menatap wajah istrinya. Lembut, ikhlas, tak ada kecemburuan, hanya cinta yang ridha karena Allah. Tak lama kemudian, Hajar, budak Mesir yang telah lama melayani Sarah, dinikahi oleh Ibrahim. Dari pernikahan itulah lahir Ismail, seorang anak lelaki mungil yang menjadi cahaya di tengah usia tua Ibrahim. Tangis Ismail menjadi musik surga bagi Ibrahim. Ia merasakan cinta yang belum pernah ia alami sebelumnya. Cinta seorang ayah. Namun ujian belum selesai. Suatu malam, Allah memerintahkan Ibrahim agar membawa Hajar dan Ismail ke sebuah lembah gersang, jauh dari peradaban, tanpa tanaman, tanpa sumber air. Sebuah tempat yang kelak dikenal sebagai Lembah Makkah. Ibrahim tidak membantah. Seperti biasa, ia hanya tunduk. Maka berangkatlah ia, Hajar, dan Ismail kecil yang masih menyusu, melewati gurun pasir yang panas dan sepi. Mereka menempuh perjalanan jauh, hanya membawa sedikit bekal dan keyakinan pada Rabb semesta alam. Tibalah mereka di lembah sunyi. Tak ada pohon, tak ada manusia, hanya pasir dan batu. Ibrahim menurunkan Hajar dan Ismail. Ia meninggalkan mereka begitu saja, tanpa berkata sepatah kata pun. Hajar heran, lalu mengejar Ibrahim sambil bertanya, "Wahai Ibrahim, hendak kemana engkau pergi? Mengapa engkau tinggalkan kami di sini?" Ibrahim tidak menjawab. Langkahnya tetap. Hajar menahan lengan suaminya. "Apakah ini perintah dari Tuhanmu?" Ibrahim berhenti, menoleh dengan mata berkaca, lalu mengangguk. Hajar pun terdiam. Kemudian ia berkata dengan tegas, "Jika ini perintah Allah, maka Dia tak akan menyia-nyiakan kami." Ibrahim kembali melangkah, dan dari kejauhan ia berdoa, "Ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak memiliki tanaman di dekat rumah MU yang mulia, agar mereka mendirikan salat. Maka jadikanlah hati manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, agar mereka bersyukur." Quran Surat Ibrahim 37. Hari-hari berlalu dan bekal habis. Hajar kehabisan air. Ismail menangis kehausan. Dalam kepanikan, ia berlari ke Bukit Syafa, menengok kanan kiri, berharap ada manusia. Tak ada. Ia lalu berlari ke Bukit Marwah, berharap menemukan sesuatu. Tetap nihil, tapi Hajar tak putus asa. Ia bolak-balik antara dua bukit itu 7 kali, hingga Allah mengutus malaikat Jibril yang menghentakkan sayapnya ke tanah. Maka muncullah mata air Zam-Zam, memancar dari bawah kaki bayi Ismail. Air itu terus mengalir, hingga kini menjadi sumur abadi. Tahun berganti, Ismail tumbuh menjadi remaja kuat dan taat. Ibrahim sering mengunjungi mereka dari Palestina. Suatu malam, di usia sekitar 13 tahun, Ismail dan ayahnya berjalan di lembah Mina. Malam itu, Ibrahim tak bisa tidur. Ia bermimpi. Mimpi yang aneh, menakutkan,
dan tak masuk akal. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya menyembelih Ismail dengan pisaunya sendiri. Ia terbangun dengan tubuh gemetar dan keringat dingin. Ia bertanya-tanya, apakah ini mimpi biasa ataukah wahyu? Namun malam kedua, mimpi itu datang lagi. Kali ini lebih jelas. Dan malam ketiga, ia kembali melihat hal yang sama. Ibrahim pun yakin, ini perintah dari Allah. Perintah yang luar biasa berat. Bagaimana mungkin seorang ayah menyembelih anaknya sendiri? Apalagi anak yang sangat ia cintai, yang lahir di usia senja, yang didambakan bertahun-tahun. Namun ia tahu, Allah tak pernah salah. Pagi hari, Ibrahim memanggil Ismail. "Wahai anakku," katanya lembut, "sesungguhnya aku melihat dalam tidurku bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Ismail menatap ayahnya. Wajahnya tenang. Ia tahu ayahnya adalah seorang nabi. Jika itu wahyu dari Allah, maka ia pun harus taat. Ia menjawab, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Hati Ibrahim hancur, namun juga bangga. Anaknya bukan hanya kuat fisik, tetapi juga kuat iman. Inilah buah dari pendidikan dan doa selama bertahun-tahun. Hari penyembelihan pun tiba. Di padang Mina, Ibrahim menyiapkan tali dan pisau tajam. Ia memalingkan wajah Ismail agar tak melihat matanya. Ia membaringkan anak itu di atas batu, lalu mulai mengangkat pisaunya. Air mata menetes. Suara takbir lirih keluar dari bibirnya. Ismail pun tak bersuara. Ia menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhannya. Pisau diturunkan. Namun, pisau itu tak melukai apapun. Dicoba lagi, dan lagi, tetap tak bisa. Seakan-akan besi itu menjadi tumpul saat menyentuh leher anak syalih itu. Ibrahim mulai menangis, gemetar, bingung. Ia memohon kepada Allah, "Ya Rab, Engkau perintahkan aku, namun pisau ini tak bekerja." Dan saat itu, langit terbuka. Malaikat Jibril turun membawa seekor domba besar dari surga. Lalu terdengar suara dari langit. "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata." Quran Surat As-Saffat 104-106. Domba itu menjadi pengganti Ismail. Ibrahim pun menyembelihnya dengan tangis syukur. Hari itu menjadi hari kemenangan spiritual. Bukan hanya karena Ismail selamat, tetapi karena iman telah menang atas nafsu, cinta kepada Allah telah mengalahkan cinta kepada dunia. Dan sejak hari itu, kurban menjadi syariat abadi. Fajar menyingsing di padang Mina. Aroma rumput liar tercampur darah segar domba memenuhi udara. Ibrahim berdiri memandangi tubuh domba yang kini tergolek tak bernyawa di hadapannya, menggantikan anaknya, Ismail. Dadanya naik turun, antara takjub, haru, dan lega. Ismail bangkit dari tanah, menatap ayahnya dengan mata basah. Mereka lalu saling berpelukan dalam diam yang suci. Di balik langit yang membiru, para malaikat bertasbih menyaksikan kilasan dua hamba terpilih, bapak dan anak, yang lulus dalam ujian terberat manusia, mengorbankan yang paling dicintai demi Allah. Beberapa hari kemudian, saat Ibrahim kembali ke Palestina, wahyu turun dari Allah, menyempurnakan makna kejadian itu. Dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang agung. Quran Surat As-Saffat 107. Allah tidak menginginkan darah, tidak pula daging. Allah ingin melihat ketaatan. Dan atas peristiwa itulah, Allah menetapkan perintah kurban untuk generasi setelah Ibrahim. Sebuah ibadah pengorbanan, bukan sekadar penyembelihan. Hari-hari berlalu. Ismail tumbuh menjadi pemuda tangguh. Ia menjadi pelindung ibunya dan penjaga sumur Zam-Zam yang kini menjadi oase kehidupan. Suku-suku dari Yaman, terutama Bani Jurhum, datang dan menetap di sekitar lembah Makkah. Lembah itu, yang dulu gersang, kini mulai hidup. Namun Ibrahim belum selesai. Dalam mimpinya, ia mendapat perintah membangun Ka'bah, rumah ibadah pertama di muka bumi. Maka ia kembali ke Makkah dan memanggil Ismail. "Wahai anakku, Allah memerintahkanku untuk mendirikan rumahnya di tempat ini. Maukah engkau membantuku?" Ismail tersenyum.
Dengan senang hati, ayah, mereka pun bekerja siang malam. Ismail mengangkat batu, dan Ibrahim menyusunnya. Saat tembok semakin tinggi, Ismail memberikan batu kepada ayahnya, hingga suatu titik Ibrahim tak lagi bisa menjangkau puncaknya. Maka ia berdiri di atas sebuah batu besar yang kini dikenal sebagai makam Ibrahim. Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan fondasi rumah itu bersama Ismail, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan ini. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah 127. Ka'bah pun berdiri. Sebuah bangunan kubus dari batu hitam menjadi kiblat umat manusia, pusat ibadah tauhid. Ibrahim lalu berdoa agar Allah mengutus seorang rasul dari keturunan mereka, yang akan membacakan ayat-ayatnya dan menyucikan jiwa umat ini. Doa itu dikabulkan ribuan tahun kemudian. Lahirlah Muhammad, keturunan Ismail, sebagai nabi terakhir. Setelah pembangunan Ka'bah, Ibrahim menerima perintah lain. Dan serulah manusia untuk berhaji. Niscaya mereka akan datang padamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus, yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Quran Surat Al-Hajj 27. Ibrahim heran. Bagaimana bisa ia yang tua renta, berdiri di lembah sunyi, mampu menyeru manusia dari seluruh dunia? Namun Allah berkata, "Serukanlah, dan biar aku yang menyampaikan suaramu ke seluruh penjuru bumi." Ibrahim pun naik ke bukit Abu Kubais dan menyeru, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian untuk menunaikan haji ke Baitullah ini." Suara itu menggema, dan semua roh manusia yang kelak akan dilahirkan dari seluruh pelosok bumi menjawab, "Labbaik Allahumma labbaik." Sejak saat itu, ibadah haji pun ditetapkan. Dan salah satu bagian pentingnya adalah berkurban di hari Nahr 10 Zulhijjah. Ini untuk mengenang peristiwa agung penyembelihan Ismail, atau menurut sebagian pendapat, Ishak yang diperintahkan Allah, lalu ditebus dengan sembelihan besar. Waktu berlalu, syariat kurban terus dilestarikan oleh generasi Ibrahim. Bahkan dalam ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa, makna pengorbanan menjadi bagian inti dalam hubungan hamba dan Tuhannya. Namun, di tengah perjalanan sejarah, makna kurban mulai melenceng. Kaum jahiliyah Arab yang kehilangan jejak tauhid mengubah kurban menjadi persembahan kepada berhala. Mereka menyembelih hewan atas nama Lata, Uzza, dan Manat. Bahkan sebagian menyembelih anak-anak mereka karena mengira itu bentuk pengabdian tertinggi. Ka'bah yang dulu dibangun oleh Ibrahim dan Ismail pun penuh patung. Mekah berubah dari kota tauhid menjadi pusat syirik. Berabad-abad kemudian, langit kembali mengutus cahaya. Di Gua Hira, seorang lelaki bernama Muhammad bin Abdullah menerima wahyu pertama. Ia membawa kembali ajaran Ibrahim, tauhid yang murni. Di antara wahyu yang diturunkan, Allah menetapkan kembali perintah kurban dengan tegas. Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah. Quran Surat Al-Kautsar 2, dan lagi, daging dan darah hewan kurban itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Quran Surat Al-Hajj 37. Pada tahun kedua Hijriah, Rasulullah menetapkan kurban sebagai bagian dari syariat Islam. Setiap muslim yang mampu dianjurkan untuk menyembelih hewan, unta, sapi, kambing, atau domba, pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik 11-13 Zulhijjah. Rasulullah sendiri menyembelih 2 ekor domba putih bertanduk dengan tangannya, lalu bersabda, "Ya Allah, ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad, serta dari umat Muhammad yang belum berkurban." Sejak saat itu, umat Islam meneladani Ibrahim dan Nabi Muhammad dalam berkurban, bukan hanya sebagai ritual, tetapi sebagai simbol ketundukan dan kasih sayang kepada sesama. Kurban bukan hanya soal menyembelih hewan. Ia adalah kisah panjang pengorbanan, ketaatan, dan cinta ilahi yang dimulai dari seorang ayah dan anaknya ribuan tahun lalu. Ia adalah bukti bahwa iman sejati harus diuji dengan tindakan, bukan sekadar pengakuan. Dan setiap tetes darah hewan kurban yang mengalir adalah saksi bahwa cinta kepada Allah telah menang atas cinta kepada dunia. Langit Zulhijjah bersih tak berawan.
Padang Arafah yang luas dan terbuka terlihat seperti lautan manusia. Dari berbagai penjuru dunia, jutaan jiwa berkumpul, berseragam putih, tanpa pangkat, tanpa perbedaan. Hanya satu suara yang menggema. Labbaik Allahumma labbaik. Di tengah gelombang manusia itu, hati mereka kembali pada satu kisah. Kisah Ibrahim dan Ismail. Kisah pengorbanan yang tak hanya menjadi ritual, tetapi simbol ketundukan tertinggi manusia kepada Rabb-Nya. Arafah adalah tempat wukuf, rukun haji yang paling agung. Disinilah manusia berdiri seperti di padang mahsyar kelak. Semua memohon ampun, memohon surga, memohon pembebasan dari neraka. Rasulullah bersabda, haji itu adalah wukuf di Arafah. Dan pada hari itu, darah kurban belum mengalir. Tapi doa dan air mata sudah lebih dulu menjadi persembahan. Tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah memimpin haji untuk pertama dan terakhir kalinya. Dalam khutbahnya yang dikenal sebagai khutbah wada, beliau berseru, "Wahai manusia, dengarkanlah baik-baik kata-kataku. Aku tidak tahu apakah aku akan bertemu lagi dengan kalian di tempat ini setelah tahun ini." Para sahabat terdiam, haru menyelimuti Arafah. Di bawah terik matahari, Rasulullah menegaskan kembali ajaran tauhid, persamaan derajat manusia, hak perempuan, dan pentingnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan di akhir khutbah, beliau bersabda, "Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian adalah suci, sebagaimana sucinya hari ini, di bulan ini, dan di negeri ini." Sebuah penegasan bahwa Islam datang untuk memuliakan manusia. Bahwa ibadah, termasuk kurban, bukan untuk menyakiti, tetapi untuk menyucikan jiwa dan merawat kasih sayang sosial. Setelah wukuf di Arafah, para jamaah bergerak ke Muzdalifah. Mereka bermalam di sana, mengumpulkan kerikil kecil untuk melempar jumrah. Ini bagian dari rangkaian haji yang mengikuti jejak Ibrahim saat melempar syaitan yang menggoda dirinya agar tidak menyembelih Ismail. Pagi hari 10 Zulhijjah, jamaah bergerak ke Mina. Disinilah darah kurban akan mengalir. Rasulullah menyembelih dengan tangannya sendiri 100 ekor unta. Ia mengawali dengan 63 ekor, sesuai usianya saat itu, lalu menyerahkan sisanya kepada Ali bin Abi Thalib. Dagingnya dibagikan kepada kaum fakir, kulitnya tidak dijual, dan niatnya murni, karena Allah. Di masa setelah Nabi, para sahabat menjaga semangat ini. Umar bin Khattab bahkan melarang daging kurban disimpan lebih dari 3 hari pada awalnya karena ingin memastikan seluruh kaum miskin merasakannya. Namun kemudian, ketika ketersediaan makanan sudah mencukupi, larangan itu dicabut. Artinya, esensi kurban bukanlah aturan teknis semata, tetapi nilai sosialnya, berbagi. Makna kurban melebihi sembelihan. Suatu hari, seorang lelaki datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, apakah yang bisa aku dapat dari menyembelih hewan kurban?" Nabi menjawab, "Setiap helai rambutnya adalah satu kebaikan." Lelaki itu bertanya lagi, "Bagaimana dengan bulunya?" Nabi tersenyum, "Setiap helai bulunya juga satu kebaikan." Artinya, kurban adalah ladang pahala bagi yang melakukannya dengan ikhlas. Tapi ia bukan hanya ibadah individual, melainkan jembatan sosial, dari yang mampu kepada yang membutuhkan, dari yang punya kepada yang tidak punya. Di balik sejarah kurban, ada pelajaran-pelajaran hidup yang tidak boleh dilupakan. Cinta tidak boleh melebihi ketaatan. Ibrahim mencintai Ismail, anak yang ia nanti puluhan tahun. Tapi saat Allah memintanya, ia siap melepas. Anak yang syalih adalah hasil dari pendidikan tauhid. Ismail tak memberontak saat disuruh ayahnya untuk disembelih. Ia berkata, "Laksanakanlah perintah itu, Ayah, insya Allah aku akan sabar." Ketundukan pada Allah selalu berakhir dengan kemuliaan. Ismail tidak disembelih. Allah menggantinya. Tapi keduanya mendapat gelar yang lebih tinggi, lulus ujian ilahi. Hewan yang disembelih adalah simbol. Yang sesungguhnya harus disembelih adalah ego, keserakahan, cinta dunia, dan keengganan berbagi. Kurban bukan hanya untuk Idul Adha. Setiap kali manusia diminta Allah untuk melepaskan sesuatu yang ia cintai demi Allah, itu adalah kurban. Ketika seseorang meninggalkan maksiat karena takut kepada Allah, itu juga bentuk kurban.
Ketika seorang ibu rela melepas anaknya untuk menuntut ilmu di tempat jauh, demi masa depan yang diridainya, itu juga kurban. Ketika seorang ayah berpeluh di tengah terik, bekerja keras dengan jujur demi memberi nafkah halal, itu kurban. Kurban tidak berhenti di Mina. Kurban terjadi setiap hari dalam kehidupan orang-orang beriman. Kurban hari ini. Kini, pada setiap tanggal 10 Zulhijjah, umat Islam di seluruh dunia kembali menyambut Idul Adha. Masjid-masjid penuh oleh takbir, pisau-pisau diasah, kambing, sapi, dan unta dihiasi dan disiapkan. Namun, apakah hati manusia juga dipersiapkan? Karena tersedikit yang menjadikan kurban sekadar ritual tahunan tanpa makna. Ada yang menjadikannya ajang pamer, tanpa memahami sejarah air mata di baliknya. Padahal, seharusnya, setiap kali darah kurban mengalir, kita mengingat darah cinta seorang ayah yang siap menyembelih anaknya atas nama iman. Seorang sahabat bernama Abu Talhah memiliki 2 ekor unta terbaik. Suatu hari, Rasulullah berkata bahwa sedekah terbaik adalah yang paling dicintai. Maka Abu Talhah langsung menyedekahkan unta-untanya. Karena Allah lebih layak menerima yang paling aku sayangi, katanya. Itulah semangat kurban. Sore itu di Mina, setelah selesai menyembelih, Rasulullah berdoa panjang. Para sahabat melihatnya menangis. Lalu beliau berkata, "Ya Allah, saksikanlah. Sesungguhnya darah ini kami alirkan hanya untuk MU. Daging ini kami bagikan hanya karena MU. Dan pengorbanan ini kami lakukan demi mengharap wajah MU semata." Langit mulai meredup. Senja Zulhijjah meliputi Mina. Tapi cahaya kurban telah menyinari dunia. Cahaya dari darah yang mengalir bukan karena ambisi, bukan karena kekuasaan, tapi karena cinta dan ketaatan. Hari itu fajar menyingsing dengan angin lembut yang menyisir lembah Mina. Di antara debu dan bau darah segar dari hewan-hewan kurban, ada ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Sebab setiap hewan yang disembelih, sesungguhnya adalah penyembelihan terhadap hawa nafsu, cinta dunia, dan ego manusia. Ismail tidak jadi disembelih. Namun, ada sesuatu yang telah disembelih. Kelekatan seorang ayah terhadap dunia, dan kepasrahan seorang anak terhadap takdir Rabbnya. Kisah kurban bukan tentang darah. Bukan tentang kambing, domba, sapi, atau unta. Kurban adalah cerita tentang hati. Dan hati itu diuji ketika Allah memerintahkan sesuatu yang berat. Satu Ismail dan ujian sejati. Setelah Allah mengganti Ismail dengan seekor domba dari surga, Ibrahim bersujud. Tangisnya tumpah, namun kali ini bukan karena sedih, melainkan karena takjub. Allah tidak menginginkan darah Ismail. Allah menginginkan ketundukan. Ismail, yang sejak kecil telah diajarkan tauhid, tumbuh sebagai pemuda yang gagah, lembut dan beriman. Ia tidak mempertanyakan mengapa ayahnya akan menyembelihnya. Ia justru memberi semangat. Lakukanlah apa yang diperintahkan padamu, wahai ayah. Ucapan itu menjadi puncak pengorbanan. Rela menyerahkan hidupnya bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Dalam sejarah kemanusiaan, belum ada pengorbanan yang lebih jernih daripada ini. Seorang anak yang rela mati demi Allah oleh tangan ayahnya sendiri. Dan seorang ayah yang rela menyembelih anaknya sendiri demi perintah Allah, bukan demi nafsu kekuasaan. 2 domba dari surga. Riwayat menyebutkan bahwa domba pengganti Ismail diturunkan langsung dari surga oleh malaikat Jibril. Domba itu berwarna putih bersih dengan tanduk yang indah. Domba tersebut kemudian disembelih oleh Ibrahim sebagai pengganti Ismail. Sebuah bentuk kurban pertama dalam sejarah umat manusia. Sebagian ulama menyebutkan bahwa tanduk dari domba tersebut disimpan dan diwariskan di Ka'bah oleh kaum Quraisy, hingga akhirnya hilang saat Ka'bah dibakar pada masa Abdullah bin Zubair. Namun pesan dari peristiwa itu tidak pernah hilang. Allah tidak butuh darah dan daging, tetapi takwa dari hamba-hambanya. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Quran Surat Al-Hajj 37. 3 Ka'bah dan syariat kurban. Beberapa tahun setelah peristiwa penyembelihan itu, Ibrahim dan Ismail kembali ke Makkah. Allah memerintahkan mereka untuk membangun Ka'bah, rumah ibadah pertama di muka bumi yang dibangun atas dasar tauhid murni. Batu demi batu disusun. Ismail mengangkat dan menyerahkan batu,
sementara Ibrahim membangun. Ketika bangunan hampir selesai, Ibrahim berdiri di atas sebuah batu besar untuk menyempurnakan bagian atasnya. Batu itu kini dikenal sebagai makam Ibrahim. Setelah Ka'bah berdiri, Allah memerintahkan Ibrahim, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Quran Surat Al-Hajj 27. Sejak saat itu, orang-orang yang beriman mulai datang ke Ka'bah untuk tawaf, wukuf, dan berkurban. Kurban menjadi bagian dari syariat yang diabadikan dalam ibadah haji. Sebagai penghormatan kepada pengorbanan yang pernah dilakukan Ibrahim dan Ismail. 4 kurban dalam syariat Islam. Ketika Nabi Muhammad diutus, beliau menghidupkan kembali syariat Ibrahim, termasuk ibadah kurban. Pada tahun kedua Hijriah, kurban diwajibkan bagi kaum muslimin yang mampu. Kurban dilaksanakan setiap 10 Zulhijjah hingga hari Tasyrik, 11-13 Zulhijjah. Nabi sendiri berkurban setiap tahun. Beliau menyembelih 2 ekor domba yang bertanduk, berbulu putih, dan sehat. Salah satunya untuk dirinya dan keluarganya. Yang lainnya untuk umatnya yang belum mampu berkurban. Itulah cinta Nabi kepada umatnya, selalu mencarikan jalan pahala bagi mereka. 5 jiwa yang bebas. Kurban bukan sekadar menyembelih. Ia adalah pembebasan jiwa dari cinta berlebihan kepada harta. Ia adalah pengingat bahwa dunia ini hanya titipan. Dan yang abadi hanyalah apa yang dikorbankan karena Allah. Seorang laki-laki datang kepada Nabi dan bertanya, "Wahai Rasulullah, ibuku wafat secara mendadak, dan ia belum sempat berwasiat. Jika aku bersedekah atas namanya, apakah pahalanya sampai padanya?" Rasulullah menjawab, "Ya, sedekahlah atas namanya." Dan di antara sedekah terbaik adalah kurban yang diniatkan juga untuk orang tua yang telah meninggal dunia. Karena meski badan telah tiada, pahala kurban bisa tetap mengalir ke alam barzakh. 6 kurban, sosial, dan solidaritas. Di masa Umar bin Abdul Aziz, kurban bukan hanya ritual, tapi solusi sosial. Ia memastikan bahwa daging kurban tidak hanya dimakan oleh yang berkurban, tetapi dibagikan hingga ke wilayah-wilayah miskin yang jauh. Ia berkata, "Sesungguhnya kurban adalah penghapus dosa dan pelipur lapar bagi kaum yang membutuhkan." Hari ini, di berbagai negara, lembaga-lembaga zakat dan sosial menyalurkan kurban hingga ke pelosok Afrika, Asia Selatan, bahkan kamp pengungsi Palestina dan Suriah. Sapi yang disembelih di Jakarta bisa mengenyangkan anak yatim di Rohingya. Kambing yang disembelih di Surabaya bisa tersaji di piring seorang janda tua di Gaza. Inilah dampak spiritual dan sosial dari kurban yang melampaui batas-batas negara. 7. Hati yang disembelih. Pada akhirnya, kurban bukanlah tentang hewan, tapi tentang apa yang kita sembelih dalam hati kita. Kesombongan yang menganggap harta adalah milik mutlak kita. Kekikiran yang membuat kita enggan berbagi. Ketamakan yang membuat kita takut miskin padahal Allah Maha Kaya. Kurban adalah latihan spiritual. Ibarat pisau tajam yang bukan hanya mengiris leher hewan, tetapi mengiris kerak ego dalam diri. Maka ketika seseorang menyembelih hewan kurban, hendaknya ia juga menyembelih gibah dari lidahnya, dengki dari hatinya, zalim dari perbuatannya. Karena kurban sejati adalah penyucian jiwa. Petang mulai turun di Mina. Angin membawa suara takbir dari penjuru bumi. Hewan-hewan disembelih satu demi satu, doa-doa mengalir bersama darah. Namun dari setiap tetes darah itu, lahir makna-makna abadi. Bahwa iman butuh bukti, bahwa cinta butuh pengorbanan, bahwa hidup tak boleh hanya untuk diri sendiri. Dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang agung. Quran Surat Asy-Syafat 107. Tebusan itu kini menjadi ibadah suci umat Islam setiap tahun. Tapi jauh lebih penting dari itu, dialah hati yang bersih, jiwa yang lapang, dan iman yang kokoh, seperti Ibrahim dan Ismail. Hari-hari berlalu, tahun-tahun berganti. Tapi kisah Ibrahim dan Ismail tidak pernah usang. Ia hidup di dalam hati umat manusia, dari satu generasi ke generasi berikutnya, menembus padang pasir zaman, masuk ke relung batin yang mencari makna dari hidup dan pengorbanan. Kisah ini bukan hanya dikenang. Ia diwariskan sebagai bagian dari syariat, sebagai ritual ibadah, dan lebih dari itu, sebagai cermin nilai terdalam dari keimanan. 1. Warisan Nabi Ibrahim. Setiap tahun,
Umat Islam di seluruh dunia mengenang satu titik peristiwa besar, 10 Zulhijjah. Hari itu dikenal sebagai Idul Adha, Hari Raya Kurban. Di hari itu, bukan hanya hewan yang disembelih, melainkan ego, cinta dunia, dan rasa kepemilikan atas sesuatu yang sebenarnya bukan milik kita. Ketika kita melihat pisau tajam mengalirkan darah kambing atau sapi, kita seharusnya bertanya pada diri sendiri, apa yang telah aku korbankan untuk Allah? Kita hidup di zaman di mana manusia lebih sibuk mengumpulkan daripada melepaskan. Padahal, agama ini dibangun di atas prinsip memberi, bukan menimbun. Ibrahim telah memberi. Ismail pun rela menyerahkan nyawanya. Mereka tidak rugi. Mereka justru diabadikan. 2. Lintasan sejarah kurban. Ribuan tahun berlalu, umat-umat berganti, peradaban bangkit dan runtuh, tapi ibadah kurban tetap berdiri. Di zaman Nabi Musa, kurban dilakukan sebagai bentuk penebusan dan pendekatan kepada Allah. Di zaman Nabi Isa, semangat pengorbanan itu diabadikan dalam kesabaran dan keikhlasan beliau menghadapi ujian. Dan ketika Nabi Muhammad diutus, kurban kembali ditegaskan sebagai ibadah tauhid, bukan ritual paganisme seperti yang dilakukan kaum Quraisy sebelumnya. Rasulullah bersabda, "Tidak ada amal anak Adam pada hari Nahr yang lebih dicintai Allah selain dari menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, bulunya, dan kukunya. Dan sesungguhnya darahnya akan jatuh di sisi Allah sebelum jatuh ke tanah. Maka relakanlah ia dengan hati yang lapang." H.R. Tirmidzi, Ibnu Majah. Hadits ini bukan sekadar dorongan, melainkan pengingat bahwa setiap daging yang kita potong bukan hanya untuk konsumsi, tapi untuk memuliakan perintah Allah. 3. Di mana kita berdiri sekarang? Zaman terus berubah, tapi jiwa kurban tetap dibutuhkan. Kini, kita tak lagi diminta menyembelih anak kita seperti Ibrahim, tapi kita diminta menyembelih waktu kita untuk orang tua dan keluarga, uang kita untuk membantu tetangga dan saudara seiman, kenyamanan kita untuk berdiri melawan kebatilan. Di zaman modern ini, kurban bisa berarti menyisihkan penghasilan untuk yang lapar. Bisa juga berarti memaafkan mereka yang menyakiti, meskipun hati ingin membalas. Kurban bukan hanya pada hari Idul Adha, tapi setiap kali kita mengalahkan hawa nafsu, itulah bentuk kurban spiritual. Karena sejatinya, tidak ada iman tanpa pengorbanan. 4. Keturunan Ibrahim dan janji Allah. Allah telah menjanjikan bahwa keturunan Ibrahim akan memimpin umat manusia. Dan dari jalur Ismail, lahirlah Nabi terakhir, Muhammad. Muhammad membawa kembali syariat kurban. Bahkan lebih dari itu, beliau menjadikan seluruh hidupnya sebagai kurban. Beliau tinggalkan Makkah demi dakwah. Beliau terima hinaan demi menyelamatkan manusia dari neraka. Beliau korbankan istirahat, keamanan, bahkan keluarganya, demi menyampaikan Islam. Jika Ibrahim menyembelih anaknya, Muhammad menyembelih dirinya sendiri untuk umat. Inilah warisan Ibrahim yang sejati, tauhid, cinta, dan pengorbanan. 5. Saat Idul Adha menyapa dunia. Setiap 10 Zulhijjah, kota-kota besar dan desa-desa kecil serempak menggema takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Anak-anak berlarian membawa bendera kecil. Para bapak membawa kambing ke lapangan. Para ibu menyiapkan bumbu gulai dan rendang. Di balik semua itu, jiwa umat Islam sedang merayakan satu hal, bahwa kita berasal dari garis pengorbanan. Idul Adha bukan sekadar pesta daging, tapi pesta iman, pesta syukur, pesta kebersamaan. Karena daging kurban itu bukan untuk satu keluarga saja, tapi untuk 3 bagian. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk kerabat dan tetangga, dan sepertiga lagi untuk fakir miskin. Itulah Islam, mengajarkan bahwa bahagia itu jika kita makan bersama, bukan makan sendiri. 6. Kembali ke Ka'bah, rumah pengorbanan. Setiap orang yang menunaikan ibadah haji akan mengingat kisah Ibrahim. Saat saya antara Syafa dan Marwah, mengingat Siti Hajar berlari mencari air. Saat wukuf di Arafah, mengingat doa Ibrahim yang penuh harap. Saat menyembelih hewan, mengingat momen Ibrahim meletakkan Ismail di batu penyembelihan. Haji bukan sekadar perjalanan fisik, tapi perjalanan spiritual ke dalam sejarah cinta dan pengorbanan. Dan semua bermuara di satu tempat,
Ka'bah, rumah yang dibangun oleh tangan dua orang mulia, ayah dan anak yang rela melakukan apa saja demi Allah. 7. Menyambung warisan itu. Kini, pertanyaannya adalah, apakah kita mau menjadi bagian dari warisan itu? Apakah kita siap berkorban bukan hanya harta, tetapi waktu, tenaga, dan jiwa demi kebaikan? Jika kita belum bisa menyembelih hewan karena belum mampu, maka sembelihlah rasa iri, dengki, dan sombong dalam hati. Jika kita belum bisa berangkat haji, maka berangkatlah menolong mereka yang terluka dan terabaikan. Karena Allah tidak menilai besar kecilnya kurban, tapi niat di baliknya. 8. Menjadi pewaris Ibrahim. Setiap kali kamu menyisihkan uang dari penghasilan untuk membeli kambing kurban, setiap kali kamu mengantar daging ke rumah tetangga miskin, setiap kali kamu tak bisa membeli hewan, tapi tetap datang ke masjid dan mengumandangkan takbir, kamu sedang mewarisi Ibrahim. Karena Allah tidak mencatat besarnya kambing, sapi, atau unta, tapi Allah mencatat, apakah engkau ikhlas? Apakah engkau taat? Apakah engkau mencintainya melebihi cintamu kepada dunia? Jika jawabannya, ya, maka kau adalah bagian dari pewaris Ibrahim. Dan kisah kurban itu telah hidup kembali di dalam dirimu. Penutup, maka syalatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Quran Surat Al-Kautsar 2, ayat itu singkat, tapi maknanya dalam. Ia menyuruh kita untuk menyambung dua hal yang tak terpisahkan, ibadah dan pengorbanan. Solat adalah tanda cinta kita kepada Allah. Kurban adalah bukti cinta itu.